Dan hari ini saya, kedatangan, seorang aktivis, buruh, aktivis perempuan buruh yang berasal dari kota Bandung, yang adalah seorang, ketua serikat buruh, apa ya, sebumi ya? Militan. Ya, Iya, serikat buruh sebumi, yang hari ini sedang menghadapi, kriminalisasi, yang mana, ya Ibu Aan Aminah ini dituduh melakukan penganiayaan terhadap satpam dan sekarang statusnya sudah jadi tersangka. Masalah ini adalah buntut dari, kasus, pemogokan dan protes yang dilakukan oleh buruh CV Sandang Sari yang di Bandung gitu, dan, eee, sebagai akibatnya buruh tidak saja dikriminalisasi, juga digugat ya dengan, perbuatan melawan hukum, di iya, pengadilan negeri, dan baru saja putusannya keluar ya, yang di iya, putusannya itu adalah, buruh diputus untuk membayar ganti rugi lebih dari 500 juta ya, eee, atas kerugian pengusaha. Nah, ini eee, yang menarik, sebetulnya ya kenapa, kita hari ini, kita mengangkat kasus ini dalam bincang-bincang seputar gerakan buruh, adalah bahwa ini sepertinya belum pernah terjadi ya, atau mungkin saya yang tidak update, tapi setahu saya sebelum ini, semua kasus-kasus, gugatan perbuatan melawan hukum, yang masuk ke pengadilan pengadilan itu pasti akan dikembalikan ke pengadilan hubungan industrial gitu, dan itu, menyalahi, kompetensi absolut dari pengadilan tersebut. Nah, ini yang makanya menarik sekali kenapa bisa, sampai pengadilan memutus buruh harus membayar ganti rugi, karena kalau begini semua bisa kacau lah, sistem hukum kita, terutama yang berkaitan dengan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Tapi mungkin sebelum ke situ ya, saya, langsung saja gitu, me menyerahkan kepada Mbak Ana Aminah yang mungkin bisa memperkenalkan diri dulu ya, itu iya. tadi saya sudah berikan perkenalan, tapi mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan, latar belakang atau tentang, Mbak An Aminah sendiri dan serikat buruh yang, dipimpin oleh Mbak An Aminah. Saya persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih ke Mbak Sarinah yang sudah mau mewawancari saya. Nama saya An Aminah. Saya bekerja di CP Sanang Sari dari tahun 1995. Berarti sudah 25 tahun saya bekerja di bagian perfecting, bahkan sempat dipindah-pindah bagian waktu itu. Usia saya 47 tahun dan saya seorang ibu rumah tangga, ibu juga seorang, ayah, karena saya ada single parent. Eee, saya ceritakan langsung untuk, ini ya. Iya, bisa langsung diceritakan, mungkin ada sedikit ini, Ada nggak apa-apa nanti itu bisa di-cut. Ya bisa saya, sebetulnya yang pertama kali ingin saya tanyakan karena kasusnya ini kan sudah ke mana-mana ya, sudah masuk pidana iya, terus juga, PMH iya, perbuatan melawan hukum iya, sehingga sebetulnya masalah awalnya ini berangkat dari mana gitu, permasalahan awalnya, ya, yang melatar belakangi sehingga munculnya gerakan dan, protes ya dari buruh-buruh CV Sandang Sari. Apa sebetulnya yang dilakukan oleh, pengusaha CV Sandang Sari sehingga, membuat buruh, melakukan aksi? oke. Pada tanggal 31 Maret, kami serikat buruh yang, ada 3 serikat buruh yang ada di CP Sanang Sari, yaitu, Serikat Buruh Sebumi, SP2M, dan juga, EPPB Kasbi, kami diundang ke showroom oleh HRD. Nah, kami datang, hanya diundang via, lewat satpam, itu belum, pakai undangan, dan kita tidak tahu itu, undangan apa. Pada akhirnya ketika disampaikan di showroom bahwa si perusahaan akan memberlakukan, eee, dikarenakan Covid, maka akan memberlakukan
50% karyawan untuk bekerja dan 50% karyawan untuk di rumah dalam 1 minggu. Tetapi yang kita terima dari HRD itu adalah yang 50%, untuk yang bekerja itu dibayar 100%, tetapi yang 50%-nya itu akan dibayar cuma 25% awalnya. Lalu, karena kita menolak, pada akhirnya si perusahaan menaikkan, menjadi 35%. Nah, kita juga tidak terima begitu saja, karena apa, kondisi perusahaan itu lagi maju, kita juga lagi banyak lemburan. Karena yang, kita khawatirkan, karena ini sudah terjadi juga beberapa, kali, bukan hanya pas Covid saja, ketika, kami dipekerjakan hanya sebagian, kita dituntut, produksi seperti yang 100% bekerja. Nah, kita ngasih masukan waktu itu karena alasannya Covid, kita ngasih masukan ke perusahaan adalah untuk memberlakukan protokol Covid itu sendiri, yaitu salah satunya disediakan untuk cuci tangan, disediakan juga masker, dan juga harus disediakan, ini apa, untuk, eee, tensi atau apa sih yang, Termometer. pengukur suhu tubuh, Oh heeh, iya, pengukur suhu, termometer. heeh. Heeh, tetapi di situ perusahaan kalau untuk masker iya dia ngasih, untuk cuci tangan hanya beberapa tempat saja disediakan, tetapi untuk termometer itu dia bilang, eee, nggak bisa karena di semua toko itu, apa, nggak ada. Padahal saya sendiri hari itu pun ada yang menawarkan di toko Sakura, di toko Sakura itu banyak banget dan menawarkan kepada HRD yang mantan HRD yang di Sanang Sari dulu. Menawarkan kenapa Sanang Sari katanya, nggak ada atau tidak menyediakan untuk tensi tubuh itu sendiri. Nah, ketika kita tawarkan, maka si perusahaan lewat manajemen, yaitu lewat HRD mengatakan, "Silakan kalau memang kalian bisa mencarikan itu. Nanti kalau ada, maka kalian harus, kasih tahu kami." Nah, pada akhirnya hari itu juga jam 3 kita mencari, dan dapat, apa, untuk tensi tubuh itu, ternyata jawabannya dia bilang pengen yang gratis, bukan yang beli gitu kan, seperti itu. Berarti selama ini ketika pertemuan dengan kita bukan berarti tidak ada yang jualan untuk tensi tubuh itu, tetapi dia pengennya yang gratis. Nah, pada akhirnya di tanggal, 2, tiba-tiba perusahaan bikin pengumuman bahwa tetap diberlakukan upah, yang bekerja 100%, yang tidak bekerja 35%. Sedangkan sudah ada surat edaran dari kementerian bahwa apabila perusahaan akan memberlakukan itu, maka harus ada kesepakatan dengan buruh atau serikat buruh. Tetapi ini belum ada kesepakatan, tiba-tiba perusahaan menempelkan pengumuman di tanggal 2. Nah, pada tanggal 3 kita maju ke depan ke kantor, kita juga pengen tahu, pengen, apa, berbicara atau negosiasi, pengen ada penyelesaian, eee, bahwa kita tidak mau menerima 35%. Kenapa? Kalau lihat di pabrik-pabrik lain itu, yang 65% untuk buruh, yang 35% untuk perusahaan, kalaupun mereka memberlakukan, dengan alasan karena Covid. Tetapi ini malah sebaliknya. Jadi 35% untuk buruh, yang 65%-nya untuk perusahaan. Pada tanggal 3 kita protes, protesnya kita itu bukan yang kawan-kawan yang lagi bekerja, tetapi kawan-kawan yang, shift malam sama shift siang. Itu protesnya, jadi tidak mengganggu kepada pekerjaan. Lalu tanggal 4 karena tanggal 3 kita tidak diterima, tanggal 4 kita lakukan lagi, protes lagi sama, bukan tidak mengganggu pekerjaan, tetapi yang protes itu kawan-kawan yang, di luar pekerjaan itu sendiri. Masih juga tidak tidak didengar, maka tanggal 4 kita, datang lagi ke ke depan, ke kantor, mencoba untuk mencari solusi, tapi ternyata si perusahaan kekeh tetap memberlakukan itu. Maka karena di tanggal 5 itu hari Minggu, hari Seninnya tanggal 6 kita lakukan lagi untuk protes, dan kekeh perusahaan tidak bergeming sama sekali, dia tetap membayar 35%. Pada akhirnya ketika kita mendapatkan bayaran karena 2 minggu sekali, ternyata benar diberlakukannya yang 35% itu. Nah, dikarenakan kita juga menjelang THR, ternyata THR juga perusahaan tanpa ada kompromi dengan kita, ataupun tanpa ada, berbicarakan dengan kita, dengan, serikat ataupun dengan buruhnya itu sendiri, perusahaan memberlakukan THR, dibagi 3, jadi 3 bulan. Baru kali ini saya selama 25 tahun bekerja, perusahaan memberlakukan itu. Kenapa kita tidak terima, bukan berarti kita, buruh atau serikat buruh ini tidak ada toleransi ke perusahaan, karena di kala itu ketika pabrik-pabrik lain sepi, di tempat kami bekerja itu sangat,
maju sekali karena buyer-buyer yang di tempat lain, bangkrut, tidak berjalan, maka, mengambil atau membeli barangnya dari CP Sandang Sari. Karena kita tahu, kita yang mengetahui keadaan di situ. Maka di tanggal 6 itu, datang kita undang si, eee, dari Dinas Ketenagakerjaan. Dinas Ketenagakerjaan datang ke perusahaan, bertemu dengan kami, lalu Dinas Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa, tidak bisa dilakukan oleh perusahaan apabila memang ini belum ada kesepakatan dengan si buruhnya itu sendiri. Pada akhirnya tanggal 9, tanggal 6, tanggal 7-nya kita diundang ke Dinas Tenaga Kerja untuk bertemu dengan perusahaan diselesaikan di sana, tanggal 9 kita pertemuan di sana, tetapi juga tidak, tidak diindahkan juga oleh si perusahaan. Pada akhirnya kita berjalan bekerja, bergiliran, bahkan, kita sudah diliburkan sebagian, sebagian lagi bekerja, tetapi untuk pengiriman barang itu tidak mengurangi dari, sebelumnya. Walaupun kita bekerja hanya 50% karyawan, tetapi pengiriman barang itu bahkan lebih banyak lagi. Berarti kan tenaga, kawan-kawan yang ada di dalam itu, walaupun cuma 50%-nya, tetapi pendapatan produksi harus mencapai seperti yang ada orang 100 orang itu sendiri. Nah, ini yang tidak kita terima karena, dikejarnya order oleh buyer-buyer. Pada akhirnya sampai ke tanggal 12 Mei itu kita kan sudah, puasa kalau nggak salah ya, sudah puasa kalau nggak salah ya tanggal 12 itu. Tanggal 12 kita melakukan tanggal 12 Mei kita lakukan lagi protes. Protes loh ya, bukan mogok. Karena yang, melakukan protes itu juga bukan kami yang lagi bekerja, tetapi kawan-kawan Ya. yang, eee di luar jam kerja, yaitu shift malam sama shift siang waktu itu. Nah, barulah pada tanggal 13, mulai malam tanggal 13 itu jam 1 malam, kawan-kawan yang lagi bekerja yang shift malam itu memberhentikan mesin karena si perusahaan tidak mengindahkan juga. Eee, Protes spontan dari jam 1 malam itu, malam tanggal 13, kawan-kawan sudah memberhentikan mesin, tetapi itu pun tidak langsung brok semua, tapi perlahan-lahan gitu kan, karena jangan sampai merusak, barang ataupun produksi yang ada di dalam, itu seperti itu. Sampai kita, nginep di pabrik malam tanggal 13-nya itu, dan kita protes dari malam tanggal 13 sampai setengah 2 tanggal 13. Jadi dari mulai jam 1 malam tanggal 13 sampai jam setengah 2 tanggal 13. Jadi 1 hari itu. Jadi nggak full 1 hari sebetulnya itu kita melakukan protes karena di situ, juga datang si dari Disnaker, juga ada dari kecamatan, dari ABRI, dari, Satpol PP, juga dari kepolisian terdekat, katanya membantu kami gitu kan. Tetapi di situ di tanggal 13 jam 15 kita ada pertemuan di showroom, itu tidak menyelesaikan permasalahan karena perusahaan tetap tidak mau, tidak mau menjalankan ataupun tidak ada mau negosiasi dengan kami. Padahal kita nginep malam, tanggal 14 kita nginep di, pabrik, tetapi dari mulai tanggal 13 jam setengah 2 itu, yang masuk jam 2 siang itu sudah bekerja. Kita di dalam itu yang nginep itu bukan yang lagi bekerja ya. Jadi Mhm. tanggal 13 malam tanggal 14 itu sebetulnya udah bekerja. Tanggal 14 itu sudah diliburkan bagian weaving oleh si, eee, kepala bagiannya. Jadi tanggal 14 itu sudah diliburkan, kita ini. Nah, pada akhirnya, kawan-kawan yang di Ishikawa itu sudah libur, yang lainnya menyusul libur, tanggal 14 kita nggak ada, aksi apapun ataupun protes apapun. Tetapi di tanggal 14 sore itu, si perusahaan sudah menempelkan pengumuman bahwa kita libur. Nah, jadi ketika tanggal 14 itu tidak ada yang namanya kegiatan apapun karena sudah diliburkan. Maksudnya untuk protes atau mogok, tetapi kita duduk di situ juga berarti kan tidak mengganggu pekerjaan. Nah, lalu lanjut kita sampai ke puasa nginep di situ, sampai ke lebaran juga nginep di situ. Kenapa gitu? Karena takut ini si perusahaan akan menjual aset yang ada di dalam. Itu ketakutan kita. Makanya kita mencoba, kita tidak pantang menyerah, bagaimana supaya si perusahaan ini minimal pemilik perusahaan menerima kami. Makanya kita sampai nginep di situ 24 jam kita sampai tanggal, 1 ya. Kita sampai tanggal 29 kalau nggak salah 29, Juni. April, Mei Mei Mei.
Mei ya, tanggal 29 Mei kalau misalnya kita sampai resign. Nah, tanggal 2 Juni kita masuk bekerja setelah libur lebaran. Jadi selama kita, mogok itu ataupun mogoknya itu bukan berarti mengganggu pekerjaan gitu kan, tetapi kita memang nginep di, depan pabrik itu gitu kan, supaya harapan kita perusahaan ini mau menerima kami gitu kan, karena, mereka selama ini tidak ada, melakukan negosiasi dengan kami, seperti itu. Nah apa, di tanggal 2 kita diperbolehkan masuk dan di tanggal 4 kami 10 pengurus dipanggil ke depan dan dinyatakan kami diberhentikan dikarenakan telah melanggar peraturan perusahaan, seperti itu. Dan di situ isinya adalah kami menjadi provokator buat kawan-kawan ketika menuntut upah yang 35% dan menuntut, THR untuk tidak dicicil, seperti itu. Jadi yang Itu di-PHK ini cuma 10 orang? cuma 10 orang pengurus saja, dari ketua sampai jajarannya, seperti itu. Dengan alasan itu. Dan sekarang statusnya masih 10 orang ini yang dikenai Masih PHK? 10 orang, iya iya. Iya, Jadi sebetulnya, itu sebetulnya CV ini ada berapa, eee, pekerjanya di dalam perusahaan? Berapa jumlah? 12, bagian. Berapa jumlah, pekerjanya, karyawannya? Oh, karyawannya ada sekitar 500, kurang lebih 520 lah. Banyak juga ya, padahal ini, badan CV itu bukan Iya bukan PT ya, iya 500 dan masih CV gitu. iya. Jadi memang selama, proses proses, 50% yang dipekerjakan hanya 50%, artinya berarti perusahaan di dalam memang, meningkatkan target. Apakah Iya, seperti itu? Jadi artinya beban kerja, 50% karyawan itu ditanggung oleh 50% yang bekerja. betul Dan betul. itu upah 50% itu dibayar 35%? Tidak? Yang kerja 100% tetap. 100%? Oh, oke. Iya. Dan tidak, tapi beban kerjanya meningkat ya? Karena harus Kerjanya menanggung. meningkat. Iya, karena harus menanggung yang tenaga yang 50 orang yang lagi di rumah. Wah, Karena oke. hasil hasil pekerjaan yang 50 orang itu tidak mengurangi dari ketika 100% bekerja semua. Dan jadi selama ini sebetulnya ketika proses mogok itu sebetulnya tidak pernah ada mogok? Tidak ada, tapi kita cuma protes doang. Jadi tidak pernah ada proses penghentian produksi atau perlambatan proses produksi? Pemberhentian produksi itu ya waktu malam tanggal 13 jam 1 itu, yang shift malam, Tapi sampai, ya, jam setengah 2 siang. artinya itu bisa dibilang spontan dan tidak lebih dari 5 hari ya? Iya iya, Tidak lebih dari enggak 5 hari satu kerja? hari, cuma 1 hari saja, Hmm. itu. Artinya memang, apa dasar perusahaan mem-PHK 10 orang ini ya? Peraturan perusahaan? Nggak ada Alasannya, surat peringatan atau enggak ada. Kami tidak di SP, tidak di SP, tetapi kami langsung dipanggil, diberhentikan, dan hari itu juga, saya mendapat kabar yang pertama mendapatkan, panggilan dari pengadilan, itu dari kawan Asep yang ada di Tasik. Jadi hari itu, jam itu kami yang 10 orang pengurus menerima, surat pemanggilan PHK, ternyata kami juga begitu, dipanggil saya mendapatkan WhatsApp dari kawan bahwa ini keluarganya mendapatkan panggilan, PMH dari pengadilan dan kita kaget gitu, ternyata kita semua gitu. Saya semua pikir 10 cuma orang? heeh, Tidak? Yang termasuk di yang 10 orang, yang digugat PMH ini ada berapa orang? ada 210 orang. 210 orang. Tapi kemudian Iya apakah pengadilan tidak mempertimbangkan bahwa dalam proses merumahkan karyawan, beban kerja buruh ditambah, itu kan artinya sebetulnya kalau pengadilan mau menggunakan logika yang sama, artinya ada banyak buruh CV Sandang Sari yang sebetulnya juga dirugikan kan. Karena mereka harus iya menanggung beban kerja yang lebih dari biasanya, dan saya yakin itu pasti kalau dihitung-hitung dalam hitungan angka, dalam hitungan uang itu pasti lebih dari 500 juta. iya. Jadi gini, yang saya herankan juga dari, hakimnya itu sendiri adalah kalau dia baca, mencermati gugatan itu, ketika kita protes di tanggal 13 loh ya, tetapi di gugatannya adalah tanggal 12, 13, 14, perusahaan merasa dirugikan. Tetapi kita akui bahwa kita tanggal 12 tidak merugikan perusahaan karena yang protes tanggal 12 dan tanggal 14 itu adalah kawan-kawan yang lagi tidak bekerja. Kecuali tanggal 13 itu ya memang total. Nah,
Kalau hakim bisa mencermati, kenapa kita protes waktu itu? Karena kita tidak dibayar atau upahnya dikurangi. Mhm. Kalau orang lain di pabrik-pabrik lain itu 65% untuk buruh, 35% untuk perusahaan, kita masih masih bisa memaklumi loh kalau itu. Ini sebaliknya. Jadi kita dibayar 35%, tetapi perusahaan yang 65%. Nah, putusan hakim ini kalau menurut saya benar-benar tidak mencermati dia dan menurut saya ini tidak dibaca. Dia menjatuhkan denda kepada kami 569 juta, itu harus dibayar oleh kami. Coba pikir sama hakim sendiri. Jelas selama ini kami sudah 9 bulan kita diberhentikan, yang 10 orang diberhentikan bekerja dan kawan-kawan juga ada yang dirumahkan, jelas kami tidak punya uang untuk membayar itu. Kalau perusahaan mengatakan perusahaan rugi, kami lebih rugi lagi gitu kan seperti itu. Karena apa 9 bulan kita cuma dibayar 35%, bahkan ke sininya udah beberapa bulan ini dibayar 20%. Bayangin, coba kalau hakim mencermati itu, dia untuk menjatuhkan yang 569 juta itu, dia berpikir kita duit dari mana. Ini benar-benar mencekik buat kami dan benar-benar kita bisa menilai hari ini bahwa hakim benar-benar tidak berpihak terhadap kami yang orang kecil, tetapi mereka berpihak terhadap orang-orang yang punya duit, itu seperti itu. Coba bayangkan 569 juta duit dari mana kita? Seperti itu, Mbak. Ya dan itu juga, yang aku lihat juga memang ya itu agak aneh sebetulnya karena, selama ini kasus-kasus gugatan PMH itu kan sering ada beberapa kasus ya yang sebelumnya juga, eee, Ya, tapi itu selalu tidak dimenangkan oleh buruh ya gitu kan. itu tidak bisa diterima karena memang, itu bukan ranahnya pengadilan negeri, Tapi PHI yaitu ya. PHI gitu. Artinya, ini juga sebetulnya adalah masalah besar ya, yang bisa kena kepada buruh manapun juga. Nah terus, Iya, saya juga dengar bahwa eee, Mbak ini sempat ditahan gitu beberapa hari. Ada berapa iya. hari di mana, Di rutan, di rutan Sukamiskin. Sukamiskin. Itu Iya. berapa lama? Dan bisa 10 diceritakan hari. latar Boleh, belakangnya? boleh, Mhm. boleh. Jadi awalnya begini, Kak, kita yang 10 orang pengurus ini kan di-PHK. Nah, kita ketika menerima surat tuh, kita tidak berbicara apapun, ya udah kita terima dulu. Pada akhirnya, "Bu," saya sampaikan ke adik, "Bu, berarti kita ini bakal ketemu lagi." "Oh iya," dibilang kayak gitu. Nah, di tanggal 4 kita mendapatkan, surat pemberhentian kerja. Nah, tetap secara, masif juga kita mencoba mendekat ke HRD menanyakan tetapi tidak didengar. Ya udah kita ngasih surat tanggal 16 Juni, karena kita diputus tanggal 4, tanggal 16 Juni kita meminta pertemuan dengan HRD, pakai surat loh. Nah, di tanggal 16 ini kita datang ke perusahaan ternyata HRD tidak mau menemui. Kita minta ke satpam, "Tolong temukan kami dengan si HRD." Padahal dia keluar juga dari kantor dan kita bertemu di pos satpam dengan si asistennya HRD, yaitu Bu Triani sebagai HRD dan, Bu Pina sebagai asisten HRD. Nah, di situ dia tidak mau menerima dan kita bikin perjanjian bahwa oh, bentar bentar, entar dulu. Jadi di tanggal 4 saya di, PHK, di tanggal 12 itu kita ada pertemuan di perusahaan dan dihadiri oleh Disnaker Tenaga Kerja, ada beberapa poin yang kita sepakati karena tuntutan kita bukan hanya THR dan kekurangan upah, tetapi juga ada yang masa pensiun, juga, eee, BPJS Ketenagakerjaan karena banyak sekali, karyawan yang sudah belasan tahun juga, bahkan ada yang 10 tahun gitu kan, 12 tahun belum mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. Bisa Jadi yang sebetulnya kita pidana juga ya? Maksudnya ini iya, juga ada unsur sebetulnya pidananya. Jadi kenapa iya. seolah-olah pidana buruh yang dikejar? Nah itu, Tapi padanya pengusaha tanggal tidak. 12 tanggal 12 Juni itu sempat ada pertemuan di perusahaan didampingi itu, tadi ada Polrestabes, ada dari Dinas Tenaga Kerja, ada 4 orang kalau nggak salah di situ. Nah, karena perusahaan selama ini tidak mau sama sekali, tidak bisa tidak bergeming dengan tuntutan kita, maka salah satunya adalah kita tidak mau setiap ada permasalahan kita langsung dihadapkan dengan lawyer. Karena kita mengacu kepada undang-undang bahwa apabila ada permasalahan di salah satu perusahaan, maka harus ada bipartit dulu. Ya. Bipartit itu antara si, karyawan dengan si
pihak manajemen ataupun pihak perusahaan. Maka disepakatilah di situ, bahkan ada risalah. Perusahaan menyepakati apabila ada permasalahan, tidak dulu dibawa ke luar sebelum permasalahan itu dibicarakan di dalam. Nah, itu, permasalahan saya adalah mengacu ke situ. Dikarenakan tanggal 12 dia bikin kesepakatan, ada risalah bahwa dia siap untuk menerima kami, maka di tanggal 16 Juni kita minta pertemuan untuk membicarakan permasalahan kami yang 10 orang. Tetapi ketika kami datang ke perusahaan tanggal 16, itu HRD tidak mau menemui. Pada akhirnya saya minta ke Satpam, "Pak, tolong sampaikan ke HRD, temuilah kami dulu supaya ini bisa cepat selesai." Pada akhirnya HRD keluar, datang ke pos dan dia menyatakan bahwa, "Saya tidak mau membicarakan hari ini, tetapi nanti saya akan kasih waktu tanggal 22 Juni." Dan itu ada risalahnya. Dia tanda tangan bahwa tanggal 22 Juni akan diselesaikan, akan dibicarakan. Maka di tanggal 22 Juni kita datang ke perusahaan jam 10, sekitar jam 10 lebih seperempat. Tetapi di situ si satpam menyatakan bahwa HRD lagi keluar, nggak mau nemuin kami. Dikarenakan kita udah ada janji dengan HRD, maka kita tunggu, Mbak. Kita tunggu di depan perusahaan, di depan gerbang. Ternyata si HRD ini belum datang juga sampai jam 12. Sampai jam 1 belum datang juga, karena saya posisi ada di gerbang utama, maka gerbang utama itu ditutup sama satpam, jadi tidak diberikan akses. Pada akhirnya, karena saya pengen tahu kejujurannya dia gitu kan sebagai HRD, saya setelah sholat, zuhur, terus, jam 1:30 saya berpindah ke gerbang 2 di Jalan Sukasih. Ternyata kawan-kawan yang pulang jam 2 itu dikeluarkan lewat gerbang 2 di, Jalan Sukasih itu. Nah, saya pikir, oh berarti nanti mereka juga semua keluar dari situ. Kita sekitar ada 9, ada 10 orang sih, tapi bukan yang 10, yang di PHK, kita berbagi di gerbang-gerbang yang lainnya gitu. Tetapi di gerbang 2 itu salah satunya ada saya dan ibu-ibu di situ. Kita tunggu yang jam 2, ternyata jam 2 benar dikeluarkannya dari situ. Nah, ya udah kita tunggu sampai jam kerja beres, maksud saya biar saya ketemu dengan HRD. Satpam tetap bilang bahwa HRD itu belum datang. Nah, yang jam 3 karena ada yang masuk jam 7 pulang jam 3 di bagian saya, terutama di bagian berparking, mereka yang seharusnya pulang jam 3. Tetapi mereka, ke saya gini-gini, tolong saya nggak boleh pulang." "Kenapa nggak boleh pulang?" kata saya. "Nggak tahu gerbangnya nggak boleh dibuka sama satpam." "Oh, ada apa ini?" Kan kita yang di luar menunggu gitu kan, "Kenapa nggak boleh pulang?" Pada akhirnya mereka ditunggu sampai ke yang pulang jam 4. Yang jam 4 itu masuknya jam 8, pulang jam 4, juga jam 4 belum dikeluarin juga, ini ada apa gitu kan, seperti itu. Tetap mereka ternyata tanpa sepengetahuan saya, kawan mereka sudah dibaris di dalam, sudah dibikin strategi sama satpam. Kita nggak tahu. Nah, yang jam 4 pun belum dipulangkan. Tiba-tiba jam 4 lebih 10, jam 16 lebih 10, datang satu mobil kepolisian ke depan saya lagi duduk-duduk dan lagi makan-makan cemilan, lagi nunggu kawan-kawan keluar. Kenapa kawan-kawan belum keluar? Tiba-tiba datang satu mobil polisi dan turun satu orang polisi, namanya Pak Tajudin. Dia bilang gini, "Bu Aminah." "Oh iya Pak," gitu. "Ibu mau negosiasi ya?" "Iya Pak," katanya gitu. "Tenang aja Bu, saya akan bukakan pintu. Nanti ketika saya bukakan pintu, Ibu masuk ya. Itu mah hak Ibu untuk bernegosiasi." Ya saya senang dong. Yang tadi gerbangnya ditutup terus, tiba-tiba ada si polisi yang mau membantu kami untuk, bertemu dengan si HRD. Ternyata itu bukan membantu saya. Jadi begitu si Pak Tajudin itu nyuruh anggotanya 2 orang, nyuruh dibukakan pintu gerbang itu, maka saya lari mendekati gerbang itu. Tetapi ternyata begitu nempel di gerbang, di belakang saya terasa ada yang mendorong di situ. Begitu dibuka pintu, ternyata di depan saya sudah, ada 3 orang satpam. Nah, saya pikir, si satpam ini ngebuka pintu memang dari dalam. Nah, saya mencoba untuk masuk, tetapi saya coba untuk masuk, si satpam yang 3 orang ini terus mendekat ke saya, ngegeser ke saya. Bahkan ini muka saya hampir kena selot pintu yang gede itu, karena posisinya agak nanjak. Jadi saya agak hampir, saya mencoba untuk menghindari si, selot itu. Ternyata di belakang saya ada 3 polisi yang mendorong saya. Pada akhirnya ada teman saya namanya Meti, juga ikut masuk juga, kegencet juga. Nah, di situ saya pikir mereka ini nggak sengaja gitu. Ketika saya minta tolong, "Pak, ini saya kegencet."
pas saya kegencet, tetapi mereka malah terus menggencet saya ke bagian payudara saya, dan saya pikir ini mereka nggak sengaja gitu, tetapi ketika saya teriak-teriak, ternyata mereka tidak mengindahkan, bahkan ada 2 lagi yang orang tinggi gede, 2 orang itu adalah kepala satpam dari Mako dan juga, si namanya Yadi di bagian boiler, karyawan. Terus dia bilang gini ke saya, "Anjing, goblok sia," cenah, ngalangin orang yang mau bekerja. Lah saya pikir ini kan pulang kerja. "Enggak, saya mah mau negosiasi," kata saya gitu. "Enggak, kamu yang halangin," dia bilang kayak gitu. Pada akhirnya saya digencet juga. Nah, saya berusaha di dalam gencetan itu untuk keluar dari gencetan itu ke kaki polisi yang, agak-agak nggak rapat kakinya. Saya mencoba di situ, tapi ternyata ketika dia tahu saya mau mau lepas dari bawah itu, dari, perangkakan kaki si polisi, kakinya dirapetin, hampir-hampir ini kepala saya kegencet. Pada akhirnya saya ke atas, ternyata di atas sudah tangan-tangan si, polisi sama si satpam sudah merapat semua, padahal ini saya masuk ke sela-sela si, tangan, satpam itu sendiri. Nah, disitulah saya udah dada sesek, badan udah sakit, saya mencoba, menghindar dari mereka gitu. Saya baru sadar bahwa ternyata ini mereka sengaja. Nah, di situ karena ada dakwaan ke saya bahwa saya nyakar, saya tidak merasa menyakar. Mungkin karena untuk melepaskan diri, maka tangan saya ke mana gitu kan istilahnya, yang kanan, yang kiri menahan gerbang yang mencoba ditarik terus sama polisi dan satpam, dan juga ada ABRI di situ untuk ngegencet saya. Di situ saya baru sadar kalau saya digencet. Ketika saya teriak-teriak minta tolong, tidak diindahkan oleh satpam dan polisi, tetapi semakin digencet, payudara saya sama si satpam itu. Pada akhirnya kawan-kawan saya mendengar ketika saya berteriak. Ada salah satu kawan saya namanya Denny, dia mencoba untuk, berusaha membantu saya, mengeluarkan saya, tetapi dia ditarik lehernya sama tangan polisi ke belakang. Jadi nggak boleh ngebantu saya. Di situ Denny teriak-teriak, baru nah di situ terjadi, saya nggak tahu, ternyata ada teman-teman yang mau membantu saya mengeluarkan di situ, karena saya tidak bisa dan sudah sakit, badan saya, maka saya gigit tangan si satpam itu. Tangan satpam digigit karena dia ketika saya teriak-teriak pun dia tidak mengindahkan, malah menggencet saya. Ngegigitnya saya bukan berarti saya ngegigit terus digunyang-gunyang kayak gitu, supaya dia ngeh gitu kan, tapi nggak dilepaskan juga gigitan itu. Tapi ketika teman saya Denny teriak-teriak minta tolong juga karena ditarik lehernya oleh polisi, barulah tangan-tangan itu, melepaskan diri dari gencetan saya itu sendiri, seperti itu. Nah, bubar di situ, ternyata begitu saya dilepaskan, saya melihat Denny mau dipukul oleh 3 orang polisi di atas mobil polisi. Lalu saya menarik-narik tangan polisi, "Ini jangan lakukan kayak gini," kata saya gitu. Setelah itu tangan saya digini sakit banget, "Kok sakit ya tangan saya kayak gini?" 2 minggu tangan saya nggak bisa digerakin ke sini. Ternyata nah, setelah itu jam 5 kejadian, lalu kita lari ke Polsek, Polsek Antapani, kita melaporkan kejadian itu, dan saya juga minta, pengantar visum. Ternyata di situ kejadiannya adalah saya ditanya, "Buat apa pengantar visum?" Gitu kan, kayak gitu, "Apakah Ibu mau mempidanakan polisi?" Loh, kata saya, "Ini mah hak saya, nanti hasilnya seperti apa." Ternyata kami di situ dipermainkan sama polisi dan ternyata dengan kanitnya itu sendiri di situ. Dan saya nggak tahu, pas kita lapor ternyata si, satpam yang digigit sama saya juga, mereka juga ternyata lapor di bawah gitu kan, seperti itu. Dan di situ, kami disuruh ke Polrestabes sama si Polsek Antapani itu, jadi tidak dikasih pengantar visum. Nah, lalu kami di Polrestabes itu ternyata diterima itu, jadi si polsek yang tadi itu ngikutin saya ternyata, sama si kanitnya itu. Jadi saya nggak ngeh kalau mereka yang di, Polrestabes juga yang menerima adalah Polsek Antapani gitu kan, seperti itu. Nah, pantesan ketika saya minta pengantar visum tidak dikasih sama sekali gitu kan, buat apa? "Boleh Ibu," katanya, "di visum, tapi harus di sini sama saya," bilangnya kan kayak gitu. Dan saya nggak mau, pada akhirnya saya dari situ pulang sambil marah-marah lah karena perlakuan dari, pihak kepolisian itu sendiri. Saya diantar sama kawan-kawan ke poliklinik 24 jam di dekat tempat saya tinggal. Di situ saya diperiksa oleh dokter dan kata dokter ini sepertinya ada retak di dada saya. Pada akhirnya saya dirujuk ke rumah sakit untuk dironsen. Nah, di situ di Rumah Sakit Ujung Berung saya dironsen, hasilnya kata tidak ditemukan hasil untuk retak, tapi kata dokter saya jangan sampai kerja berat-berat dulu, dia bilang kayak gitu. Nah, sampai jam 12 malam kita di situ, padanya pulang. Jadi selama 2 minggu setelah itu, saya merasa kesakitan, tangan saya nggak bisa diangkat ke atas. Ini kenapa gitu? Ternyata ketika dikasih obat juga tidak hilang, padanya saya manggil si tukang pijit.
ternyata pas dipijit itu ada, urat-urat yang, meregang ya, urat-urat meregang itu, makanya tangan saya nggak bisa dikeatasin. Nah jangka waktu 2 minggu, tiba-tiba datang surat pemanggilan klarifikasi dari Polsek Antapani atas, pelapor yaitu Yudi Haryadi. Satpam. Katanya heeh, katanya atas, penganiayaan gitu kan, seperti itu. Terjadi di Sebelum tanggal sebelum ke situ, 23. Mbak, sebelum ke situ, jadi sebetulnya kalau menurut Mbak sendiri ya, memang it ketika ini semacam jebakan begitu? Ya, Ketika dipersilahkan, boleh masuk, iya. kemudian ternyata Jadi diperlakukan mancing, seperti itu. ternyata dia mancing saya gitu, semacam jebakan. Semacam jebakan. Jadi Nah, Mbak di sini merasa dijebak. iya, merasa dijebak. Nah, sebelum saya ada panggilan dari Polsek, tanggal berapa ya, pokoknya 2 minggu kemudian, tanggal 22 kan kejadian. Tanggal 23 saya WhatsApp ke kepala, security itu, karena saya mendapatkan video ketika saya digencet dan ada, yang ngasih foto 3, 4 satpam itu lagi, berdiri di gerbang pintu itu sebelum saya dipersilakan masuk sama polisi. Saya tanyakan, "Pak, saya ini dapat foto ini lagi ngapain?" Nah, saya buat nguatin saya nanti di pengadilan adalah ada pernyataan statement dari, security itu bahwa itu lagi, bikin strategi bagaimana, ketika terjadi waktu pengejataan itu. Nah, di jam 3 itu, kenapa kawan-kawan tidak dibukakan pintu waktu itu, ternyata si HRD nggak pergi, tapi ada di dalam lagi Satpam. briefing si polisi sama si satpam, bahwa ring luar adalah oleh kepolisian dan ring dalam adalah si satpam untuk memancing saya itu. Berarti selama ini si HRD tidak keluar kan, berarti mereka ada di dalam. Dan ternyata si polisi ketika datang menghampiri saya itu sudah direncanakan sebelumnya. Dan ketika kawan-kawan pulang, itu juga sudah direncanakan seolah-olah saya dan kawan-kawan ini menghalangi kawan-kawan yang pulang bekerja untuk, istilahnya dihalang-halangi sama saya di gerbang. Padahal, ada statement dari si, satpam, jadi si satpam pun tidak boleh membukakan pintu sebelum diinstruksikan oleh polisi. Nah, tetapi di dalam dakwaan menyatakan bahwa saya di situ memarkirkan kendaraan dan saya menghalangi kawan-kawan yang pulang bekerja. Tapi saya punya bukti di tanggal 23 WhatsApp-an dengan, kepala security, bukan saya, tetapi memang sudah direncanakan untuk Saat itu ketika, Mbak Amina dan kawan-kawan berada di gerbang, itu ada berapa orang? ada 10 orang, 9 orang kalau nggak salah. Bukan di gerbang, Dan itu pun kita di pinggir. di pinggir Jadi bukan dan itu tidak membawa massa ya? enggak membawa massa, enggak membawa Tapi massa mereka dan mengatakan bahwa 9, 10 orang itu berusaha menghalang-halangi, ratusan buruh yang sedang keluar pulang kerja. enggak sama sekali. Justru kita itu lagi duduk di pinggiran, pabrik gitu kan, Ya di pinggir dakwaannya di pabrik. dalam dakwaan polisi bahwa, bahwa buruh, berusaha untuk menghalang-halangi buruh yang bekerja Iya, pulang, 9, 10 iya, orang itu. Jadi ratusan iya, orang yang sedang pulang kerja, yang dikawal oleh satpam dan dikawal oleh polisi, eee, sedang dihalang-halangi oleh 9 sampai 10 orang. Itu iya, yang mereka iya. mereka Iya, tulis. yang mereka dakwakan, iya iya, seperti itu. Tapi saya, punya bukti dari satpam bahwa kan saya bilang, "Kenapa si polisi melarang? Apa kewenangan polisi?" "Nggak tahu, Bu, soalnya jam 3 kami di-briefing sama HRD bahwa jangan dulu dikeluarkan kawan-kawan yang pulang kerja." Nah, ternyata fitnah ke saya itu adalah seolah-olah saya yang menghalangi kawan-kawan pulang bekerja gitu kan, seperti itu. Padahal dari jam 3 juga mereka sudah harus pulang, tetapi tidak boleh pulang sama polisi. Itu, seperti itu. Itu kejadiannya jam berapa? Jam 16.20, Mereka sudah seharusnya pulang jam 3. dari jam 3 mereka harusnya sudah pulang. Jadi mereka Dan ditahan di dalam selama 1 jam lebih. ya, selama 1 jam lebih, dan yang jam 4 juga harusnya udah pulang, ternyata 4:30 baru boleh pulang kan. Setelah ada kejadian Iya iya iya. fitnah menghalang fitnah itu. Jadi sebetulnya di Iya, sini, Mbak di sini merasa sebagai korban kekerasan yang justru saat ini malah iya, dikriminalisasi ya. pidanakan. Iya iya. Mbak di sini merasa bahwa, ternyata Mbak di sini justru yang menjadi korban kekerasan, eee, didorong, kemudian
ya bahunya mengalami terkilir ya, salah urat, Iya, dan iya, ternyata mau melapor ke polisi justru dipersulit untuk melakukan visum. Tapi justru iya. sekarang sebagai korban kekerasan yang seharusnya dilindungi, tapi justru malah seolah-olah dibuat menjadi pelaku gitu, Dipidanakan, iya. pidanakan. Iya, 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 seperti itu. Jadi berbalik yang seharusnya saya melapor, justru saya yang dilaporkan gitu kan, seperti itu. Memang ketika menggigit itu memang itu sangat kuat gigitan itu, tapi tidak terlepas Enggak, kan? enggak, gini, jadi gigitan itu cuma hanya gitu aja. Jadi Dan biar mungkin ya, Mbak merasa ada bekasnya atau tidak? kalau buat saya enggak, karena waktu pagi-pagi ada saksi juga sih, ada yang menyampaikan. Jadi sorenya dinyatakan saya menggigit, paginya ada teman pengen melihat gigitan itu enggak ada bekas. Karena ngegigit saya itu cuma gitu aja, langsung saya lepasin biar dia ngeh gitu loh, bukan ngegigit terus kayak anjing herder terus ditarik-tarik, itu enggak seperti itu. Jadi ya selama 10 hari itu di ditahan, Rutan ya. iya. Apa perlakuan yang dirasa paling diingat saat berada di rutan? Di rutan terus terang ya, kalau mengenang ke situ saya suka pengen nangis. Memang dari rutan bilang jangan diceritain di luar, tapi saya ceritakan peristiwa saya karena saya merasa penganiayaan terhadap saya itu bertubi-tubi. Karena dari lapas atau dari rutan itu melihat dari pasal 351-nya itu. Jadi kebayang sama mereka, pasal 351 ini kan penganiayaan berat. Biasanya pasal ini katanya itu ke laki-laki, enggak ke perempuan. Tetapi saya sebagai perempuan bisa mencapai ke pasal 351 itu. Jadi kebayang mereka, saya telah menganiaya satpam itu sampai cacat total. Padahal mereka nggak tahu kan. Begitu saya masuk ke situ, saya langsung ditelanjangin. Ditelanjangin dan saya harus ngangkang. Yaitu pas pertama masuk, itu kan kawan-kawan bawa keperluan saya sehari-hari, dari mulai sabun, semuanya, sisir, sikat gigi gitu kan. Nah, begitu masuk ke situ, semua barang bawaan saya suruh dibuka. Saya pikir cuma diperiksa aja, ternyata semua dikembalikan kepada anak saya, termasuk roti yang saya bawa. Ternyata di rutan itu tidak boleh bawa apapun dari rumah gitu, kecuali yaitu baju satu setel, itu celana dalam sama BH dalaman itu cuma satu. Nah, cuma keberuntungan saya itu bisa bawa dua gitu kan, karena yang lain mah cuma dibawa satu. Nah, pertama di situ ketika barang-barang saya diperiksa dan dikembalikan sama keluarga saya, dan saya pun di situ seharian kan belum makan. Saya disuruh makan dulu karena sama teman saya udah dibelikan nasi padang waktu itu, suruh makan, tapi mulai di situ perlakuannya ke saya mulai dibentak-bentak, dan pada akhirnya ketika yang antar saya sudah pulang, saya dibawa ke dekat kamar mandi. Ini saya pikir itu cuma ngasih baju doang untuk ganti gitu kan. Dia pegang baju rutan itu dan saya buka bajunya. Saya buka baju, setelah buka baju, BH-nya buka. Setelah BH dibuka, semuanya dibuka, tinggal celana dalam, dan saya waktu itu dalam keadaan head lagi banyak-banyaknya. Celana dalam pun suruh dibuka. Saya bilang, ini buat apa? Enggak boleh, dia bilang kayak gitu. Lah Bu, saya nggak mau kalau ini sampai dibuka, saya lagi head lagi banyak-banyaknya, saya agak ngebentak di situ. Masa kayak gini? Ya udah kamu pokoknya nanti jalannya di dempet aja, dia bilang kayak gitu. Saya nggak mau, saya bilang kayak gitu. Padahal mulai saya curiga di situ, saya celana sambil dipegang, celana dalam saya ditelanjangin, saya suruh ngangkang. Jadi selalu berjalan sambil jongkok gitu kan, terus ke atas ke bawah gitu kan, sambil ditelanjangin gitu. Setelah itu saya diperlakukan dikasih baju rutan, cuma itu, terus baju yang dibawa sama saya itu 2 setel ya. Kebetulan 2 setel, bawa mukena sama bawa handuk. Pas masuk di situ sudah mulai perlakuan dari petugas-petugas si sel itu sendiri gitu kan, seperti itu. Ada hal yang saya tidak ngeh gitu kan. Ketika saya duduk di kursi, suruh duduk, saya duduk di kursi, nggak boleh di kursi, kamu di bawah aja gitu kan, kayak gitu. Dan itu lantai itu baru dapat ngepel lagi basa-basanya suruh duduk di situ. Dan tadi saya nggak ngeh, sendal sama saya dibawa. Dan saya kan masih grogi, masih ini. Terus sendal suruh dicopot, dia copot, terus dimasukin ke kresek, jatuh ke atas Al-Quran itu sendiri, seperti itu. Nah, pada hari Senin sore saya masuk ke sel. Saya masuk ke sel, di sel itu sudah ada 4 orang yang ada di sel itu. Nah, hari pertama, hari Selasa itu, karena Senin sore saya masuk, hari Selasa suruh olahraga,
Cuma itu aja setengah jam, terus suruh masuk lagi. Hari Rabunya nggak ada kegiatan, hari Kamisnya itu nyebutin rumput, hari Jumatnya olahraga lagi, hari Sabtunya eh, nyebutin rumput lagi, hari Minggunya nggak ada kegiatan. Cuma pas di hari Jumatnya itu ada peristiwa gini. Jadi ada seorang, oh ya, dari hari Rabu begini. Dari hari Selasa kan hari Rabu saya di situ, hari Rabu harus ada apel setiap hari itu apel 3 kali sehari di rutan itu. Jadi pagi jam 6, terus jam 1, lalu jam 5. Nah, yang lucunya gini, ketika apel di situ, kita kan harus siap gerak, pokoknya sikap sempurna gitu kayak gitu. Nah, di ruangan saya itu ada yang kena yang narkoba lah, jualan narkoba dan juga dia juga pemakai juga. Jadi karena masih pengaruh narkoba ketika dibangunin dia kayak kayak orang mabuk aja gitu kan kayak gitu. Nah, pakai bajunya dia si kaosnya itu nggak dimasukin. Ketika si petugas datang, apa yang dia bilang gitu, siap gitu kan. Dia langsung ngegerowok, saya nggak tahu kalau di belakang saya si Tiffany itu bajunya nggak dimasukin, langsung dia teriak, kamu tahu nggak sikap sempurna gitu kan, gitu 2 kali. Terus saya rapi, oh Tiffany gitu kan, ya Bu maaf Tiffany baru bangun tidur, saya bilang kayak gitu. Oh iya saya gitu. Nah ketika si petugas nutup pintu gerbang, gembok saya bilang gini, saya pengen ketawa, dia bilang suruh kita suruh memperlihatkan sikap sempurna, tetapi si petugasnya sendiri nggak memperlihatkan karena dia nyender gini di pintu gitu kan, nggak dia tegap atau gimana. Kayaknya ketika saya berbicara itu dia masih ada di gerbang. Nah dia dengar kayaknya. Nah pada malam Kamisnya saya dipindahkan ke sel SH5 dari SH8. Saya jadi deket ke si pos si petugas itu. Nah di situ malam Jumat saya lagi habis sholat maghrib, tiba-tiba ada datang 3 orang petugas ke situ. Udah belum sholatnya, nanya gitu. Kita kan pada kaget setiap ada petugas, setiap ngedengar gembok pintu tuh kita selalu kaget takut kita ada yang salah. Pada akhirnya udah Bu kata saya gitu. Ya udah kamu baris semua gitu kan. Kita baris dengan ada yang ibu hamil di situ. Terus dia teriak, saya pengen lihat mana jagoan-jagoan gitu kan kita kaget begitu dan gitu kita saling lirik apa maksudnya gitu jawab dia bilang teriak wah pokoknya sekitaran itu kedengaran semua gitu jawab gitu siapa ya saya bingung maksudnya apa gitu kan siapa yang bilang kemarin katanya petugas tidak memberi contoh untuk sikap sempurna karena tidak ada satupun yang berani menjawab dan dia teriak-teriak gitu kan 3 orang itu ya udah saya bilang saya yang bilang seperti itu pada akhirnya ya udah saya suruh jongkok berdiri lagi dia bilang 100 kali tapi dia ngitung dari 0 sampai enggak selesai ke 100 pada akhirnya kaki saya sampai pegel sampai besoknya juga masih pegel nah itu kan malam Jumat kejadiannya ya udah selesai tidur di hari Jumatnya pagi itu kita sudah di apel pagi kita dikeluarkan ya dikeluarkan di lapangan kita suruh nyebutin rumput. Nah, di situ peristiwanya adalah ternyata si petugas itu memberitahu lagi ke petugas yang lain kayak gerombolan kayak gitu loh, kayak apa ya keroyokan kayak gitu. Ketika saya ngambilin rumput, dia teriak yang semalam teriak ke saya itu. Lo nggak punya malu ya? Punya anak sama keluarga, kamu kesini tahu nggak kesalahannya apa gitu kan? Saya pikir nggak ke saya udah wes saya nyebutin rumput gitu kan sampai ini berdarah-darah nih tangan waktu ada pengacara ke situ dia tahu sampai berdarah-darah ini lecet karena dipaksakan harus nyebut rumput yang rumput tidak bisa dicabut oleh tangan harus pakai alat tapi dipaksakan saya harus nyebut rumput sebanyak-banyaknya di situ pada akhirnya saya nggak ngejawab juga saya pikir nggak ke saya ada teman saya namanya Natasha dipanggil sama si petugas, kecap bangu gitu kan ke si Natasha. Terus Natasha berdiri, terus dia menyampaikan, begini Bu, kemarin Bu Aminah bukan ngetawain Ibu, cuma gini Ibu kan bilangnya kita harus sikap sempurna, tetapi Ibu ternyata tidak ngasih contoh. Nah di situ dia marah. Harusnya kamu nggak boleh ngomongin petugas kayak gitu. Kamu harus gentle dia bilang kayak gitu. Gua nggak suka dengan kayak gitu. Terus ke saya terus saya nyecer. Ya udah saya berdiri jongkok terus tangan saya digituin ke bawah terus saya jawab gini. Saya udah minta maaf semalam ke Ibu. Dan saya bukan maksud untuk mengolok-olok Ibu. Cuma saya heran aja karena saya baru pertanyaan, iya kamu di sini baru tapi kamu udah berani ngelawan saya. Tanya ke yang lain.
pernah nggak ada yang berani berbicara sama saya? Dia bilang kayak gitu. Ngomongin saya, ya Bu, saya minta maaf, kata saya gitu. Kalau memang saya salah. Terus ada petugas yang lainnya nyamperin, ada apa katanya? Ini si ibu ini nih katanya semalam kemarin ke saya bilangnya nggak mencontoh sikap sempurna. Apa dia kurang ajar, kata petugas yang lainnya. Ada datang lagi satu lagi, ada apa gitu? Ini nih si ibu ini kurang ajar gitu kan. Nah, pas udah gitu diberhentikan untuk nyabut rumput, pas berdiri mau dimasukin lagi ke sel, terus dia bilang gini, ingat loh ya, nanti ketika kamu pindah ke sel yang sana, perhitungan dengan gua, dibilang kayak gitu. Nah, terus nanti gua kasih panggung lo ya, gua kasih panggung lo biar berbicara di panggung. Saya di situ hanya ketika saya greget dan kesal gitu kan, oh perlakuan seperti ini ternyata bukan ke saya aja. Saya hanya berpikir, silakan kamu ngasih panggung ke saya akan berbicara lantang di panggung itu. Karena lo nggak tahu kalau saya sering di panggung untuk berbicara. Nah, pada akhirnya setelah itu saya disuruh lari muterin lapangan itu seluas itu 3 kali putaran hukuman buat saya. Dan saya sih enjoy aja dalam pikir buat sering long march, anggap aja ini olahraga gitu kan. Tapi buat kawan-kawan yang di rutan ini adalah suatu hukuman buat saya karena saya membangkang gitu kan buat kepada petugas. Dan nah terus kita nggak bisa keramas karena tidak boleh sampo apapun, pokoknya selama isolasi itu kita tidak bisa melakukan apapun, bahkan tidak ada jam dinding, kita sampai kesulitan untuk beribadah kecuali lohor asar kan ada dari luar kedengaran gitu, tapi untuk ibadah kayak sholat duha kayak tahajud itu kita nggak bisa, kita harus dengerin dari luar udah jam berapain kita nggak tahu karena nggak ada jam gitu kan, seperti itu. Nah ketika kemarin saya diperlakukan seperti itu, pada akhirnya saya dipanggil untuk sidang, di situ sidang di Zoom kayak gini, pada akhirnya saya dapat penangguhan penahanan kota lagi gitu kan, seperti itu. Dan saya sampaikan ketika saya keluar dari situ semua saya sampaikan ke wakil kepala lapas kejadian yang terjadi di situ gitu kan. Nah, terus si ibu itu bilang begini, Bu Aminah, nanti di luar jangan dibilang-bilang ya untuk kejadian di sini. Bilang aja yang baiknya. Saya pikir nggak ada baiknya di situ gitu kan. Ya udah, justru akan saya beberkan gitu kan semua ini. Kayak gitu. Ternyata penindasan di rutan itu kan saya pikir saya di situ dibina ya. Dibina, berarti harus lebih baik lagi. Tetapi ini dibinasakan karena tidak ada pembinaan secara istilahnya pemahaman, kecuali kalau pas kita mau olahraga aja. Saya berjanji sebagai narapidana gitu kan, seperti cuma itu. Tidak ada pemahaman atau pendekatan terhadap kami ini yang berharap kami diperlakukan ini supaya berubah, tapi enggak, kalau menurut saya justru kita malah tambah kesel gitu kan dengan perlakuan mereka seperti itu. Karena kalau saya terimanya bukan dibina di situ tetapi dibinasakan. Karena salah sedikit bicara aja kita udah diteriakinya kayak anjing aja pokoknya, seperti itu. Bahkan ada kejadian pas hari Jumat itu setelah paginya saya diperlakukan seperti itu, sorenya jam 5 itu kan kalau yang sudah pindah ke kamar yang setelah isolasi itu masih bisa dikeluarin gitu kan, setengah jam dikeluarin gitu kan pada duduk-duduk. Nah, ketika jam 5 dari SR berapa gitu kan, sel itu si petugas teriak suruh masuk. Nah, ternyata si ibu ini telat melangkahkan kaki loh, bukan dia tidak mau masuk ke sel ya, telat melangkahkan kaki. Pada akhirnya satu sel itu dihukum hujan gede di tengah lapang, disuruh push up, set up, suruh olahraga 1 jam diguyur hujan. Pada akhirnya sampai jam 6 si ibu itu pingsan. Nah, ketika si ibu itu pingsan, mau dibantu sama teman-temannya, diteriakin sama si petugas itu, kalian jangan lebay, dia bilang kayak gitu, nggak usah lah teriak-teriak, udah kasih kayu putih, dia bilang kayak gitu. Itu perlakuan di sel seperti itu, kayak Ini gitu. ini Mbak, ini dan memang ini Mbak jadi Mbak ini Mbak Aminah dituduh melakukan penganiayaan berat terhadap satpam karena menggigit satpam yang bahkan gigitan itu tidak ada bekasnya. Iya. Itu yang terjadi. Iya. Nah, tapi visumnya itu kan keluarnya 3 bulan. 3 bulan setelah saya dijadikan Tahanan. Tersangka. Saksi belum jadi tersangka. Jadi saya dipanggil lagi, ternyata katanya visumnya udah keluar. 3 bulan loh ya. 3 bulan setelah jadi saksi, saya dinyatakan tersangka karena visum sudah keluar. Katanya itu ada gigitan. Tetapi kemarin waktu di dakwaan itu ada cakaran katanya gitu. Cakaran dari tangan saya. Saya pikir
di BAP pun saya tidak mengaku itu cakaran karena saya tidak merasa mencakar. Cuma mungkin ya, karena tangan saya, terus meminta tolong, mungkin mungkin tangan saya ada yang kena, kecakar itu. Jadi hasil visumnya juga katanya cuma lecet doang, seperti itu. Jadi gigitan lecet, cuma lecet doang, tidak Dan ada luka ya, dan tidak menyebabkan si satpam itu, tidak sampai bekerja gitu loh. dan itu kan artinya Mbak melalui semua itu harus ditahan selama 10 hari, mengalami perlakuan yang tidak manusiawi selama berada di dalam rutan. Hanya karena hanya karena membuat satpam lecet yang juga itu mungkin bekasnya tidak ada gitu. Sudah tidak ada. Iya, Sementara Mbak yang iya, mengalami luka yang lebih berat gitu, iya. luka yang lebih Tidak berat, dipedulikan, iya, tidak diproses iya, hukum sama sekali, pelakunya bisa bebas. iya, iya, seperti itu. Itulah, sampai Tapi seperti itu. ini betul-betul apa ya, sangat tidak adil ya. Sangat tidak adil. Karena sebetulnya tujuan tujuan mereka itu karena begini, setelah saya menjadi tersangka dan saya dipanggil sama jaksa waktu itu, jaksa bilang memang ini permasalahan tidak begitu berat ya, tetapi tuntutan dari si pelapor itu bahwa saya harus ditahan. Pada akhirnya saya di kejaksaan sempat diberikan penangguhan dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 20 Februari ya. Pelapornya Nah, ini di situ seorang satpam memang punya power sebesar itu untuk memaksakan sebuah penahanan, ataukah sebetulnya bukan satpamnya yang memiliki power itu, tapi nah itu. orang di belakang, Jadi pihak-pihak yang berada di belakang satpam. ya, jadi ketika saya dalam perjalanan, ditangguhkan itu baru 1 minggu, tiba-tiba saya harus wajib lapor yang tadinya tidak wajib lapor. Ketika saya wajib lapor ke sana, saya tanyakan ke jaksa. Jadi ada seseorang nge-WhatsApp ke si jaksa, "Kenapa Bu Aminah tidak ditahan?" Tapi si jaksa ini tidak tahu yang namanya Yudi atau siapapun, tetapi ada yang, mau menjapri ke si, jaksa itu sendiri. Dan si japrian dari satpam dari jaksa itu dikasihkan ke saya itu dari HRD. Saya bilang, "Pak, pernah Bapak ini, WhatsApp dengan HRD?" Jaksa bilang, "Saya nggak tahu siapa yang nge-WhatsApp saya, tapi mengaku dari pihak judi." Seperti itu. Nah, terus jaksa menyarankan, "Ibu jangan kemana-mana, karena sekarang Ibu wajib, lapor." "Pak, kenapa wajib lapor?" "Karena itu tadi, dari pelapor tadi mengatakan bahwa saya harusnya ditahan, langsung di-sel," seperti itu. "Jangan dikasih penangguhan." Pada akhirnya dikasih lagi keringanan saya untuk wajib lapor sampai tanggal 20. Nah, di tanggal 22 itu, sebelum tanggal 20, saya disarankan sama jaksa untuk menemui si Yudi. Karena saya tidak boleh keluar rumah, maka saya nyuruh teman-teman untuk ketemu dengan si Yudi. 2 kali pertemuan dengan si Yudi mengatakan saya tidak tahu apa-apa, yaitu yang melakukan itu adalah si ketua satpam itu sendiri dengan si perusahaan. Jadi, tetapi si Yudi sendiri tidak mau mencabut gugatan itu karena ancamannya adalah kalau si Yudi mencabut gugatan itu, maka 16 satpam akan di-PHK oleh perusahaan. Seperti Jadi itu. sepertinya posisinya sekarang satpam ini kan juga sebetulnya adalah pekerja ya, walaupun mereka Iya, pekerjaannya adalah untuk menjalankan fungsi pengawasan, mengawasi buruh-buruh yang bekerja dalam iya. produksi langsung. Tapi sepertinya ini dibenturkan gitu, bahwa hari ini kita bisa melihat bahwa perusahaan sebagai pemilik modal yang memiliki kekuasaan yang besar itu justru membenturkan antara satpam dan buruh-buruh Buruh itu sendiri. pabrik. Ya. Iya. Jadi Cuma si ya, satpamnya yang nggak sadar bahwa kita ini diadu domba gitu loh. Seharusnya kalau dia, bahkan teman saya sudah menjanjikan kalaupun kamu mencabut gugatan dan kamu dikeluarkan, saya siap memberikan kamu pekerjaan gitu. Kamu nggak usah takut bahwa kamu tidak mendapatkan pekerjaan, bahwa bahkan pekerjaan itu akan lebih layak buat kamu. Tetapi satpam itu karena ada ancaman dari perusahaan, kalau dicabut gugatan maka teman-temannya juga akan di PHK gitu seperti, maka dia lebih baik diem. ini CV Itu Santang Sari ini sebetulnya perusahaan apa ya, garment, tekstil. tekstil, dan ini siapa yang pemiliknya? Ini Eh, perusahaan dari mana? kalau kalau dari Cina, tapi dia lahir di Indonesia juga, tapi Ini keturunan modalnya Cina dari oh sendiri, sendiri, modal sendiri, modal sendiri. ya, mungkin begitu dulu ya Mbak. Saya sebetulnya setelah mendengar semua ini saya juga merasa ngeri ya, saya sebetulnya. Ya,
Saya merasa ngeri gitu. Saya juga tidak bisa membayangkan kalau posisi saya ada di posisi Mbak Amina, dan itu pasti sangat Iya, sulit sekali karena sepertinya masalahnya itu sangat bertumpuk-tumpuk iya, dan eee, berat. berat dan begitu banyak intimidasi dan harus 10 hari berada di tahanan dan diperlakukan dengan cara yang sangat tidak manusiawi, Iya, menghadapi orang-orang yang punya kekuatan uang yang besar. Saya sendiri belum lagi saya tahu saya, Mbak, juga mengalami sakit ya, iya. ada tumor dan single parent Dan nggak dan boleh bawa obat ke dalam loh, nggak boleh nggak boleh bawa bawa obat. obat apapun, nggak boleh. Saya sampai menggigil 2 kali di sana, karena saya kalau nggak pakai itu untuk penguat imun saya gitu kan, saya pasti menggigil Dan di mereka situ. tidak menyediakan bantuan Enggak, medis. di sana saya malah cuma dikasih obat hipertensi, kan nggak nyambung. Iya. Jadi, ketika saya bawa ada sedikit lagi obat sisa dari rumah, itu nggak boleh. Dan saya sampaikan kemarin ke jaksa, jaksa pun menanyakan, bagaimana keadaan di rutan, saya sampaikan ditelanjangin, saya nggak dikasih obat, terus saya juga dibentak-bentak gitu kan, terus saya juga dikasih makan yang tidak layak, kalau menurut saya seperti itu. Jaksanya baru tahu, "Oh gitu," gitu. Saya kira ya nggak seperti itu kata jaksa, saya berlakuan seperti itu karena saya tidak terimanya adalah saya pikir saya cuma dititipkan dan saya mau dibina. Kalau saya memang selama ini punya dosa dan saya juga akan akui dosa saya, bukan dibinasakan gitu loh, seperti itu. Bukan menjadi kita, apa ya, untuk tidak melakukan, tapi, saya justru malah dendam kepada si petugas itu sendiri gitu kan. Kita malah beringas ketika diperlakukan seperti itu. Dan saya mungkin salah satu narapidana yang paling membangkang, karena saya merasa saya hanya menggigit dan itu pun cuma lecet, tetapi saya diperlakukan seperti yang lainnya, seperti yang menggugurkan kandungan, yang menjual obat, menggugurkan kandungan sampai 300 orang, yang narkoba, saya diperlakukan seperti yang membunuh, saya diperlakukan sama dengan mereka gitu, seperti itu. Dan saya tidak ini tidak manusiawi buat saya. Ya, saya terima kasih, Mbak, ya, karena sudah mau berbagi gitu. Mungkin juga nanti, eee, ya ini bisa jadi bahan pikiran kita bersama dan juga jadi bahan, eee, materi untuk kita bersolidaritas bahwa kasus ini sangat penting gitu, bahwa, hari ini apabila seorang buruh diperlakukan tidak adil dan mengalami hal yang sangat buruk seperti ini, eee, pasti siapapun di luar sana, Ya, selama dia tidak memiliki, eee, uang, dia tidak memiliki akses pada kekuasaan, nggak memiliki koneksi dan ada jutaan orang yang seperti itu, mereka pasti ya, akan bisa mengalami nasib yang sama seperti yang Mbak Amina, rasakan. ya. Itu mungkin Mbak, terima kasih atas waktunya. Saya sangat berterima kasih dan ini juga jadi bahan pelajaran buat saya. Ini sangat penting buat, eee, untuk diketahui oleh semua orang. Ya. Saya juga, mengucapkan terima kasih karena, sadari saya hari ini, disadari sama saya, perkataan kita bahwa buruh harus bersatu itu memang benar dan, ditunjukkan oleh kawan-kawan Sedar termasuk Mas Sherin, Mas Saiful, Bung Daniel yang dalam keadaan sakit pun tetap, memberikan perhatian yang begitu besar terhadap saya dan kawan-kawan di Sebumi, Mas Sherin. Iya, Ya, makasih ya. mari Mbak. Sehat selalu ya. Iya iya, makasih Ya, Mbak. Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam.